Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengantar saya di pembelajaran informatika kelas 11. Tentu di awal ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan informatika. Tentu di kelas 10 sudah dikenalkan tentang informatika. Sepintas bahwa informatika ini menjadi salah satu pilihan mapel yang ada di SMA 6, dan tentu kita bersyukur bahwa 2 tahun ini kita sudah melaksanakan informatika dibanding dengan SMA negeri lain yang sampai saat ini belum bisa menerapkan informatika di sekolahnya masing-masing. Tentu dengan adanya informatika ini kita berharap bahwa banyak manfaat yang nanti bisa kita ambil, terutama dari segi materi yang nantinya berguna ketika nanti kuliah atau nanti bekerja. Tentu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan informatika, yaitu tentang KKN, bahwa nantinya informatika ini di kelas 11 akan diajarkan sekitar 4 jam. Jadi dalam satu pekan kita akan bertemu paling tidak 2 kali kalau nanti pembelajarannya sudah normal. Sehingga dengan harapan bahwa dengan adanya peminatan informatika ini ada sisi positif yang bisa kita ambil. Kemudian mengingatkan bahwa untuk kelas 11 KKM-nya adalah 70. Coba silahkan diperhatikan bahwa kalau KKM-nya 70, maka rentangnya itu tidak sama ketika rentangnya di kelas 10, bahwa nanti untuk mendapat nilai B, minimal yang harus diperoleh adalah 80 sampai 89. Sehingga harus nantinya di dalam pembelajaran saya itu ada beberapa kali mungkin penilaian, yaitu nanti ada tugas, penilaian harian, dan juga nanti praktek yang kesemuanya nanti kita rata-rata dan menjadilah nilai hasil akhir kalian. Jadi nanti perlu mengingatkan bahwa ketika KKM-nya 70, maka rentangnya nilai jadi berubah. Dan nantinya juga di kelas 12 yang misalkan KKM-nya 73, maka rentangnya untuk mendapat nilai B adalah sekitar 83. Kemudian perlu kami sampaikan, nanti materi yang akan kita bahas di kelas 11 ini silahkan diamati dulu bahwa nanti di kelas 11 ini kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya. Jadi nanti di sini memahami cara merakit, memprogram piranti sederhana, yaitu embedded system yang tersedia di pasaran. Ini salah satu materi yang ada di kompetensi inti, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau kita perhatikan, kompetensi ini adalah mencakup seluruh materi yang nanti akan diajarkan di kelas 11. Kemudian nanti juga ada keterampilan, di situ nanti akan ada praktek. Berkaitan dengan ini, nanti kita akan membahas dalam satu semester ini adalah KD 3.1. Kemudian kita akan mengenal tentang embedded system. Kalau lebih sederhananya adalah piranti sederhana. Kalau kita browsingkan, ini nanti contoh penerapannya adalah pada mengenal piranti sederhana. Nah, nanti kita coba embedded system itu seperti apa. Salah satunya adalah ini ada contoh.
Arduino yang mungkin kita belum cukup kenal, tapi bisa dipahami bahwa ini adalah salah satu alat yang bisa dipakai untuk misalkan membuat robot atau perangkat sederhana yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada mengenal jaringan komputer. Di sini nanti kita akan bahas bagaimana juga prakteknya, bagaimana nanti membuat jaringan sederhana, misalkan minimal bagaimana cara membuat jaringan antara satu laptop dengan laptop yang lain. Meskipun tidak harus dengan kabel, tapi bisa juga dengan WiFi. Bagaimana nanti cara membuatnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan atau bab tentang topologi jaringan. Kemudian untuk KD3 ada analisis data. Nanti bagaimana konsepnya, mungkin lebih sederhananya adalah bisa menggunakan Microsoft Excel. Kemudian memahami bahwa koordinasi dan penyimpanan akan mempengaruhi cost, speed, reliability, accessibility, privasi, dan integrity. Dan nanti untuk prakteknya mengkoordinasikan, menyimpan, dan mengolah data yang kompleks berdasarkan suatu model yang sudah ada. Dan nanti kita akan coba. Ada juga 3.5 memahami bahwa penalaran dan prediksi terhadap suatu data tergantung pada model. Kemudian prakteknya adalah memeriksa kesesuaian model terhadap data. Tentu materi ini di kelas 11 saya baca sampai pertengahan materi. Materinya cukup tidak mudah, sehingga perlu dipelajari lebih dalam karena memang di tingkat SMA itu tidak sama ketika pelajaran TIK terdahulu yang hanya membahas tentang Office. Tentu ada peningkatan pada informatika itu sendiri, sehingga nanti dengan harapan paling tidak membuka cakrawala kita tentang bagaimana materi informatika itu bisa diajarkan di SMA. Dan ini tugas-tugas nantinya cukup banyak yang nanti perlu kalian pelajari dengan sungguh-sungguh, bukan nantinya materi yang kalau menurut saya tidak mudah ini bisa diselesaikan dengan baik. Tentu untuk materinya atau medianya yang perlu nanti kita gunakan adalah media belajar yang sudah kita buat. Untuk SMA Negeri 6 Madiun sudah membuat salah satu sarana yang bisa digunakan untuk belajar pada saat pandemi ini. Dan tentu mudah-mudahan dengan adanya situs ini paling tidak memudahkan kita untuk mempelajari suatu materi. Di sini sudah kami sediakan semua mapel, tergantung nanti gurunya bagaimana menempatkan ini dengan baik, dan harapan SMA Negeri 6 mempunyai salah satu wadah yang bisa digunakan untuk belajar dengan model daring dengan media yang sudah ada, sehingga dengan adanya ini kita jadi lebih mudah untuk belajar. Nah, untuk informatika nanti untuk kelas 11 yang kita pilih adalah semester 3. Kemudian dipilih, silahkan login. Saya contohkan menggunakan salah satu konsep atau salah satu user dari murid. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Ada beberapa materi yang nanti bisa diakses oleh siswa. Contohnya adalah nanti ada beberapa materi embed system, microcontroller, Arduino, dan nanti ada penugasan. Nah, ketika nanti masuk pada jam yang sudah ditentukan, maka seluruh siswa wajib untuk absensi terlebih dahulu dengan mengklik absensi. Kemudian nanti tinggal pilih submit, kemudian hadir atau yang izin atau nanti terlambat.
Itu nanti konsep awalnya. Kemudian jika sudah, maka siswa bisa mengakses materi yang sudah disediakan oleh sumber belajar, di mana nanti materi ini bisa dibaca sebagai bahan untuk belajar. Kemudian seperti ini ada ciri-ciri dan aspek penting embed, misalkan silahkan diklik, kemudian nanti dibuka linknya. Jadi nanti sumber kita cukup banyak, tidak hanya satu sumber buku paket, tapi sudah kami sediakan beberapa link sebagai tambahan materi yang nantinya bisa memudahkan kita atau menambah wawasan kita di samping buku paket yang mungkin misalkan tidak lengkap. Dengan adanya link ini maka bisa menambah materi yang ada. Kemudian ada microcontroller, ada mengenal microcontroller misalkan, ini sudah kami sediakan linknya, tinggal diklik saja. Nah, ini sebagai bahan nanti untuk belajar. Jika ada tugas-tugas yang ada, maka ini sebagai bahan untuk mencari materinya. Kemudian di sini sudah kami sediakan juga linknya dalam bentuk misalkan YouTube atau video, sehingga siswa dengan mudah nanti bisa memahami dengan menggunakan video yang ada. Arduino, apa itu Arduino? Apa kegunaan Arduino di dunia nyata? Apa teman-teman punya pertanyaan seperti pertanyaan di depan? Atau teman-teman baru belajar menggunakan microcontroller, khususnya sistem Arduino? Dan masih bingung mau mulai dari mana? Atau ini contoh, jadi nanti sewaktu-waktu bisa mengakses video ini. Kemudian jika ada tugas, nanti ada perintahnya. Nah, tugas nanti contohnya adalah dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim tugasnya. Untuk nanti penugasan, caranya bisa klik tugas, kemudian silahkan tinggal upload. Saya contohkan. Jadi tinggal upload datanya, jadi dipilih filenya. Kalau misalkan guru meminta hasil screenshotnya, jadi foto yang tadi, ini bisa dikirimkan sebagai tugas. Saya contohkan, misalkan ini, tinggal di-upload. Kemudian save. Maka tugas ini bisa dikirim langsung ke gurunya. Nah, ini contoh di dalam nanti belajar di informatika, bahwa nanti ketika ada beberapa kegiatan, yang pertama adalah nanti ada absensi, kemudian ada tugas, maka keseluruhannya dilaksanakan di media belajar ini. Sehingga dengan harapan tidak banyak grup yang akan kita buat, kita fokus pada situs belajar SMA ini, yang kesemuanya nanti tugas, absensi, semua dalam satu bentuk ini. Mudah-mudahan selama pandemi ini adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk belajar, dan pengembangannya terus ini masih kita buat bab 1, nanti akan terus berlanjut, dan nanti pada saat jadwalnya maka siswa harus standby, hadir tepat waktu di situs belajar ini dengan absen terlebih dahulu. Demikian yang bisa saya sampaikan di awal pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini bisa menjadikan contoh atau salah satu media yang bisa bermanfaat, dan semoga dengan satu media ini keseluruhan baik tugas, absensi ada di dalam sistem ini, dan mudah-mudahan seluruh siswa bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, maka bisa digunakan Japri atau langsung menghubungi saya
jika ada kesulitan kaitannya dengan misalkan username dan passwordnya. Baik, terima kasih. Sementara itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.